Oke, selamat pagi dan selamat hari Senin kepada kita semua dan kepada anak-anak MIS yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita bahasa Indonesia yang lalu, yang mana kita sudah membahas inti ataupun ide pokok dari sebuah teks dan mencari kesimpulan dari sebuah teks. Nah, teks yang dimaksud di sana adalah teks laporan, ya, teks laporan. Apa itu teks laporan? Mari kita lihat sama-sama. Nah, teks laporan adalah teks yang berfungsi mendeskripsikan atau mengklasifikasikan informasi. Nah, misalnya laporan perjalanan, teks laporan perjalanan. Ketika kamu melakukan perjalanan ke suatu tempat, maka yang kamu laporkan di sana adalah bagaimana kamu sampai di sana, menggunakan apa yang kamu temukan di sana, dan apa manfaat daripada apa yang kamu lihat di sana, manfaat daripada perjalanan kamu itu. Nah, itu adalah mendeskripsikan. Misalnya juga ketika kita melakukan membuat teks laporan observasi. Observasi itu adalah suatu mencari sesuatu. Misalnya kita observasi tentang jagung. Nah, berarti kamu pergi mengamati ladang jagung. Kemudian kamu melaporkan bagaimana jagung itu, bagaimana kamu boleh menanyakan kepada pemilik jagung bagaimana cara penanaman jagung, apa yang dibutuhkan untuk menanam jagung, berapa hari jagung supaya tumbuh, berapa hari jagung supaya panen. Kamu boleh menanyakan itu kepada pemilik lahan, pemilik jagung, kemudian kamu laporkan dalam bentuk tulisan apa-apa saja yang kamu temukan di sana. Nah, itu gunanya untuk mendeskripsikan ataupun menggambarkan. Boleh menggambarkan tempat, boleh menggambarkan perjalanan, boleh menggambarkan segala sesuatu, yang penting melaporkan atau mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan ini maksudnya adalah mengelompokkan sesuatu supaya dia lebih tersusun, lebih rapi, lebih mudah dipahami. Itulah gunanya teks, itulah pengertian teks laporan, ya. Demikian pengertian teks laporan. Kemudian selanjutnya, teks laporan ini juga mempunyai ciri-ciri, yang mana satu ciri-cirinya adalah berisi pembahasan berupa ilmu tentang objek, ya, berupa ilmu tentang objek atau konsep. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kamu misalnya melaporkan bagaimana pertumbuhan jagung. Gunanya adalah mungkin ketika sebelum dilaporkan bagaimana pertumbuhan jagung, tanahnya seperti apa yang dibutuhkan jagung, seberapa banyak air yang dibutuhkan jagung, kemungkinan penanaman jagung itu kurang baik hasilnya. Setelah kamu melaporkan, maka adalah perubahan. Nah, di sini yang kamu bahas betul adalah jagung itu sendiri. Tidak ada yang lain kamu bahas selain jagung, ya. Jadi kamu benar-benar membahas objek jagung itu. Kemudian membahas objek yang bersifat umum, ya, umum. Boleh diperhatikan, boleh dilihat orang, boleh dipahami orang, begitu. Kemudian bertujuan menjelaskan. Sama seperti yang pertama, teks laporan itu kan membahas, mendeskripsikan. Berarti kamu menjelaskan supaya orang mengerti. Ya, itu perbedaan teks laporan dengan yang lain. Jadi kamu benar-benar melaporkan atau menjelaskan apa yang ingin kamu laporkan itu, begitu. Kemudian yang keempat, membahas objek secara sistematis. Mungkin kamu juga sudah mengerti apa itu pengertian sistematis. Sistematis itu artinya tersusun, ya, secara terstruktur, mulai dari pertama sampai terakhir, mulai dari hal kecil sampai besar, mulai dari urutan pertama sampai terakhir. Nah, maksudnya sistematis itu misalnya kamu melaporkan cara memasak bubur. Misalnya, yang pertama kamu laporkan adalah apa bahan-bahan bubur yang kamu masak itu. Misalnya kacang hijau, siapkan santan kelapa, gula merah, daun pandan, jangan lupa siapkan juga dandang untuk peralatan memasak, sendok, begitu. Kemudian setelah itu apa? Pertama-tama apa yang dilakukan ketika memasak bubur itu? Nah, pertama rebus dahulu kacangnya. Kemudian setelah mendidih, perhatikan kacang itu sudah matang atau belum. Kemudian seketika kacang lembek, barulah masukkan santan.
Kemudian setelah dimasukkan santan, masukkanlah gula. Jangan lupa diaduk perlahan sampai santan tersebut mengental dan mendidih secara merata. Nah, itu kamu laporkan secara terstruktur, secara sistematis. Tidak bisa kamu laporkan buburnya masak dahulu, kemudian setelah itu siapkan bahan, tidak bisa. Tapi ketika melaporkan sesuatu, kamu menjelaskan secara sistematis atau berurutan. Kemudian 5. Merincikan objek dari satu ilmu. Maksudnya adalah merincikan objek itu dari laporan kamu itu dari sudut pandang mana. Misalnya memasak bubur kacang hijau dengan menggunakan gula merah. Ada juga orang yang membuat laporan memasak bubur kacang hijau dengan gula putih. Nah, satu-satu tidak bisa kamu jelaskan secara keseluruhan, tetapi satu sudut pandangnya. Begitu dia ya. Demikian ciri-ciri teks laporan. Kemudian, teks laporan juga mempunyai struktur. Sama seperti teks yang lain, teks laporan juga mempunyai struktur. Yang pertama, pernyataannya bersifat umum, dapat dipahami semua orang. Tidak hanya kamu yang memahami, tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah. Kemudian mendeskripsikan bagian-bagiannya, apa yang kamu deskripsikan di dalam, apa yang kamu jelaskan di dalam. Misalnya pertama, jagung tadi kita buat lagi, misalnya melaporkan jagung. Apa yang pertama dilaporkan dari jagung itu, gambarkan secara jelas. Disinilah isi daripada laporan itu. Di deskripsi inilah secara umum, secara jelas kamu paparkan semuanya apa yang ingin kamu laporkan supaya orang paham. Supaya orang yang melihat teks laporan kamu mengerti bahwa cara menanam jagung seperti ini, perawatan jagung seperti ini, tanah yang diperlukan jagung seperti ini, air bagaimana yang dibutuhkan jagung, berapa lama jagung diproses supaya menjadi panen. Semua itu kamu laporkan di bagian deskripsi ini. Kemudian sampai kepada kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini kamu buat apa yang boleh kamu simpulkan dari teks laporan kamu. Misalnya menanam jagung tadi, buatlah kesimpulan sendiri. Ya, jadi jangan terkecoh dengan contoh yang Miss buat menanam jagung. Jadi tidak hanya laporan menanam jagung, boleh laporan ketika belajar di rumah, laporan ketika melakukan perjalanan kemana liburan dan lain sebagainya, laporan ketika meneliti sesuatu, laporan ketika misalnya kamu melihat temanmu terus datang gurumu, buatlah laporan tentang seorang teman, boleh kamu laporkan semuanya. Ya, apa hobinya, apa kebiasaannya, begitu. Jadi laporan ini gunanya adalah mendeskripsikan atau menggambarkan. Ya, demikian penjelasan kita untuk teks laporan. Jika kamu kurang memahami, boleh kamu tanyakan kepada Miss. Tanyalah dari pesan pribadi, jangan kamu tanyakan di grup. Kemudian pekerjaan kamu, catatlah apa yang sudah Miss bilang ini. Setelah itu, buatlah satu teks laporan. Boleh kamu ambil judul kamu sendiri, buatlah itu, dan jangan lupa dikumpul hari Sabtu. Demikian tugas kamu dan penjelasan materi kita hari ini mengenai teks laporan. Terima kasih.